Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya mau bikin konten gaming test di ponsel Poco M6 Pro. Ini kita lepas terlebih dahulu. Ya, sekedar basa-basi aja sih. Ini variannya warna biru, kemudian chipsetnya kan pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Sedikit di refresh daripada Helio G99 yang udah biasa kita temuin di tahun 2023 kemarin. Ini buat varian warna biru sih nggak terlalu mudah banget kelihatan ya buat bagian sini, tapi bagian sini sih mudah banget kelihatan kotornya. Nah oke. Ini buat ponsel dari Poco M6 Pro nya udah kita cas nyampe penuh. Ini bisa kalian lihat lagi, baterainya masih ada di 100%. Ini kita matiin buat data seluler, kemudian buat NFC dan juga GPS udah kita matiin. Sekarang ini kita mau kasih lihat lagi. Ini buat FPS real time udah kita aktifin juga, dan langsung kita aktifin buat ini. Apa namanya? Stopwatch-nya. Stopwatch kita aktifin terlebih dahulu. Kita lihat buat penurunan baterai selama beberapa menit kebelakangan ini. Lebih tepatnya selama kita mulai buat gaming test. Nah, ini sebelum kita mulai kita lihatkan lagi. Di bagian tentang ponsel ini bisa kalian perhatiin hadir pakai MIUI versi 14 dan varian memori RAM internal yang kita pakai adalah 8/256 GB. Dan buat Antutu benchmark bisa kalian lihat ya, Antutunya standarnya buat MediaTek Helio G99 ada di 428 ribuan poin buat Antutu yang saya dapetin. Dan di bagian layarnya di sini saya settingnya ini pakai refresh rate di 120 Hz. Ya, 120 Hz udah kita aktifin, dan langsung aja ini kita keluarkan semuanya aplikasi-aplikasi berjalan di latar belakang. Sekarang ini mari kita mulai terlebih dahulu buat gaming test pakai Mobile Legends. Oke, ini kita perlihatkan terlebih dahulu kita mainnya pakai settingan rata kanan. Kemudian kita lihat lagi buat ini game space-nya. Game space ini kita matiin buat mode performa. Ini rank legend dari kemarin nggak naik-naik. Ini buat matchnya udah berjalan hampir 9 menit ya. Dan buat suhunya cuman sedikit hangat, main game juga lancar banget ini, nggak ngerasain lag dari tadi. Ntar kalau udah selesai kita liatin buat FPS meter, kemudian buat suhu dan juga penurunan baterainya. Oke, matchnya udah selesai. Ini berjalan di 26 menit ya. Sorry, malah pencet tombol power. Dan kita cek buat suhu layar. Ini mentoknya di 39,6. Tentu kita 39,9 ya. 40, nyentuh di 40. Dan tentu kita main bukan di ruangan yang ber-AC. Backdoornya dapat di 38. Ya, 38,2 paling tingginya. Dan sekarang langsung aja kita lihat. Buat sisa baterainya ini masih ada di 97%. Dan sekarang ini kita lihat buat takostatnya atau lebih tepatnya FPS real time, kita lihat sama-sama. Aliora tak rekam. Dan sekarang ini kita ulangi lagi ya, karena tadi lupa nggak saya centang tuh. Dan intinya kita main atau kita pakai selama 27 menit, baterainya cuma berkurang di 4% dengan suhu maksimal di 40 derajat tadi. Kita ulangin buat matchnya, tentu buat settingannya masih sama rata kanan. Kemudian buat ini mode performa belum kita aktifin ya, masih off nih buat mode performanya. Oke, ini buat matchnya selesai dan kita kalah. Kita cek lagi buat suhunya, kita pakai udah selama 47 menit. Suhu layar ada di 39,4 tadi ya paling tinggi. Dan suhu backdoor kita cek, backdoornya paling tinggi di 38. Mana tadi 38 ya paling tinggi tadi. Sekarang kita lihat buat baterainya. Setelah kita pakai selama 47 menit, sekarang ini baterai tersisa di 92%. Dan buat FPS real time sekarang ini mari kita lihat sama-sama. Nah, FPS real time ini match kedua main selama 21 menit kurang lebihnya. Dan FPS rata-rata dapat di 82 FPS, dan ini grafiknya bisa kalian perhatiin. Ini buat frame drop paling tinggi dapat di berapa nih? Frame drop paling rendah maksudnya, sorry. Nah, dapat di 56 FPS buat frame drop paling parahnya. Dan sekarang ini kita main yang kedua, kita cobain pakai mode performa. Ini match ketiga atau pakai mode performa ya. Dan menurutku sih buat suhunya emang kerasa lebih hangat dibanding tadi. Nanti kita lihat gimana buat performanya atau FPS rata-rata, lebih tepatnya grafis yang kita dapetin. Aduh,
mantap juga nih. Nah, agak sedikit nge-lag tadi tuh. Ntar kita lihat kalau udah selesai ya. Tapi ya tergolong lancar banget sih dari tadi dipakai buat main game. Bahkan ini udah tembus nyampe 1 jam lebih loh. 3 kali match 1 jam lebih. Oke, match ketiga mode performa udah selesai. Kita lihat suhunya. Suhu layar meningkat nyampe 40,5, nggak nyampe 41. Dan kita lihat backdoor nyampe 38,7, nyampe 39. Jadi mode performa sedikit meningkat ya. Buat baterai bisa kalian perhatiin, udah main di 1 jam lebih 5 menit, baterainya terkuras dan masih tersisa di 88%. Sekarang kita lihat buat FPS real time-nya. Nah, ini main selama hampir 12 menit ya. Ini frame drop tadi yang kita bilang, frame drop parah, nyampe 42 fps dan fps rata-rata dapat di 78 fps. Entah ini karena itu mainnya udah tembus 1 jam langsung fps-nya ngedrop gitu, atau lebih tepatnya ya udah makin kerasa panas ya. Apalagi kita aktifin buat mode performa. Dan sekarang ini game yang kedua, kita mau main game Free Fire. Mode performa kita matiin ya buat Free Fire dan juga game PUBG Mobile nanti. Kita matiin aja buat mode performanya. Oke, mari kita lihat sama-sama gimana buat settingan grafis yang bisa kita dapetin di ponsel Poco M6 Pro dengan chipset Helio G99 Ultra. Ini ya, settingan udah kita bikin di rata kanan semua dan langsung aja kita mau mulai ini. Klasik. Apa sih? Kelas kuat aja. Ini FPS-nya sih stabilan di kisaran 60 FPS ya. Oke, udah selesai ya buat game Free Fire Max-nya. Kita cek buat suhu layar. Suhu layar ini sedikit sedikit agak adem daripada tadi. 39 nyampe 40. Dan backdoor ini cuman mentok di 38 mendekati 39. Sekarang kita lihat buat FPS real time dan juga baterai. Ini buat baterainya masih tersisa di 83%, dan buat FPS real time mari kita lihat sama-sama. Ini buat FPS real time-nya ya. Tadi waktu kita main nggak pakai mode performa, ini FPS rata-rata di 56 dan frame drop paling parahnya ini. Frame drop paling parah di 47, dan waktu kita aktifin buat mode performa bisa kalian lihat di 55 buat rata-ratanya, dan frame drop paling parahnya ini di 40 fps. Entah kenapa ya, kalau kita nyoba ponsel kita aktifin mode performa kok malah fps-nya itu makin menurun. Cuman suhunya aja yang makin hangat. Dan sekarang ini atau game yang ketiga kita main game PUBG Mobile. Kita nonaktifkan terlebih dahulu mode performanya dan kita lihat terlebih dahulu buat settingannya. Buat game PUBG Mobile ternyata belum selesai downloadnya. Nih saya lupa, sorry ya. Intinya buat main game selama hampir 1,5 jam, ini ponsel baterainya masih tersisa di 83%. Menurutku sih standar umumnya ponsel baru, apalagi ini buat baterainya kan di 5000 mAh. Jadi menurutku sih standar wajarnya. Buat baterainya bisa kalian perhatiin ada di 79%, dan langsung aja kita lihatkan lagi. Ini buat settingan grafisnya masih sama kayak tadi, dan kita main game selanjutnya, lebih tepatnya lanjutan tadi ya. Ini buat settingannya bisa kalian perhatiin, kita mainnya di settingan rata kanan, dan giroskopnya kita aktifin. Langsung aja kita mulai buat matchnya. Ini buat giroskopnya enak ya, lancar kayak gini. Audionya juga cukup ngebantu. Ini buat step dari kanan atau kirinya. Ini buat kualitas audionya sih emang bagus sih, kemarin udah kita bahas ya. Kalau audionya itu balance, seimbang antara atas dan juga bawah. Dan ini main gamenya kurang lebih udah ada di 1/4 jam. Nanti kalau udah selesai ya kita lihat aja buat suhu sama fps rata-ratanya. Nah, oke, udah selesai. Ini sih kerasa agak hangat ya. Kita cek buat suhunya. Suhu layar ini cuman di 39, oh nyampe 40 buat suhu layarnya tadi. Dan suhu backdoor 38,4 ya, nyampe 39.
Kita lihat main ini di 15 menit, baterainya tersisa di 76%. Jadi sekarang ini tinggal kita lihat buat FPS rata-rata main PUBG Mobile-nya 15 menit ya. Nah, ini rata-rata dapat di 38. Jadi buat main game PUBG Mobile, selain giroskopnya yang udah responsif, FPS-nya juga stabil banget, baterai juga menurutku ini udah tergolong cukup irit. Jadi menurut kalian gimana buat gaming test di video kali ini? Drop aja pendapat, kritik, ataupun saran kalian di kolom komentar. Dan sorry aja buat kalian yang nanyain kok nggak tes game Genshin. Ya karena saya ini pakai wifi di desa. Ini rata-rata sih speednya cuma 5 MB, tapi kita udah ambil yang 10 MB-an. Ya harganya juga emang agak mahal, agak mahal sih. Nggak ada IndiHome ataupun provider wifi lainnya. Jadi ya kita tes game apa adanya. Cuman 3 ini aja. Oke, jadi buat video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.